Halo semuanya, jadi hari ini kita akan bahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Tapi sebelum lebih jauh, kita akan recalling tentang materi sebelumnya. Di materi sebelumnya kita ada harga mutlak dari X sama dengan 3. Berarti dia punya makna adalah berjarak 3 satuan dari titik 0. Jadi kalau kita gambarkan satu garis bilangan, maka dia akan berjarak 3 satuan ke arah kanan, jadi ke angka 3, dan 3 satuan ke arah kiri, jadi ke arah negatif 3. Nah, maka kalau misalkan kita ada harga mutlak yang kurang dari 3, maka nilai yang memungkinkan itu adalah 0, 1, 2, negatif 1, dan negatif 2. Nah, kalau kita gambarkan di garis bilangan, maka dia akan jadinya seperti ini. Cara penulisannya biar gampang, dia mulai dari tengah dulu. Jadi kita taruh X dulu. X-nya itu lebih dari negatif 3 kan, dan pastinya X itu kurang dari 3. Nah, kemudian apa yang terjadi jika kita punya kasusnya harga mutlak itu kurang dari sama dengan 4? Tadi kan tidak ada tanda sama dengan, sekarang kita tambahkan tanda sama dengan. Maka kita punya X yang memenuhi adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan terakhir negatif 4. Lantas bagaimana cara penggambaran dalam garis bilangan? Nah, cirinya dia kalau ada tanda sama dengan, maka dia adalah satu lingkaran penuh, bulat penuh. Nah, kemudian dia berjarak 4 satuan dari 0. Seperti tadi penulisannya, kita mulai dari tengah, kemudian karena ada tanda sama dengannya, berarti kita include-kan sama dengan. Jadi X itu harus lebih besar sama dengan negatif 4, dan X kurang dari sama dengan 4. Sehingga kita bisa tarik kesimpulan yang pertama, yaitu ketika ada harga mutlak dari X kurang dari konstanta, di mana konstanta itu sebarang elemen bilangan real, maka dia bisa didefinisikan sebagai X lebih dari negatif C dan X kurang dari C. Begitu juga ketika harga mutlak dari X ini kurang dari sama dengan C, maka dapat didefinisikan sebagai X lebih dari sama dengan negatif C dan X kurang dari sama dengan C. Lantas bagaimana dengan harga mutlak X yang lebih dari 2? Maka nilai X yang memenuhi pastilah 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kita pilih harga mutlak dari negatif 3 lebih besar sama dengan 2. Harga mutlak dari negatif 3 adalah 3, maka 3 lebih besar dari 2 dan dia bernilai benar. Maka kita coba dengan menggunakan garis bilangan untuk mengetahui himpunan penyelesaiannya. Nah, oleh karena tandanya itu hanya lebih dari tanpa ada tanda sama dengan, maka kita kasih lingkaran kosong di atas angka 2 dan negatif 2. Nah, sekarang kita kan tadi sudah tahu kalau nilainya itu, nilai dari X itu adalah X kurang dari negatif 2. Terbuktikan tadi ada negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Maka untuk ruas di atas angka negatif 2 itu kita pilih ke arah ke sebelah kiri. Sedangkan untuk yang X lebih dari 2, maka nilainya adalah 3, 4, 5, maka kita arahkan dari poin kedua itu menuju ke arah sebelah kanan. Nah, demikian pula untuk tanda lebih besar sama dengan. Cara pengerjaannya itu sama persis seperti tanda lebih besar. Hanya saja kita tambahkan simbol sama dengan di setiap proses pengerjaannya. Sehingga dapat disimpulkan kalau misalkan kita punya harga mutlak X yang lebih dari suatu konstanta tertentu, maka dia akan punya dua jawaban, yaitu yang pertama negatif konstanta akan kurang dari X atau X lebih besar dari suatu konstanta tersebut. Dan hal ini juga berlaku ketika tandanya berubah menjadi lebih besar sama dengan.
Every time I speak, I feel myself fall. Do you wish to find the truth in my lies? Sorry.